Terjebak satu malam yang indah. Bab 130. Rena menarik tangan suaminya. Lantas bersalaman dengan sang ayah dan kemudian pergi dari kediaman megah milik Kek Bara. Sepulangnya Rena dari rumah Kek Bara, Awan dan kakek mertuanya itu masih berlanjut membahas lagi tentang banyak hal. Terutama mengenai usaha yang sekarang sedang Awan kelola milik mendiang mertuanya. Hingga malam larut, mereka akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke kamar masing-masing. Sebab esok hari mereka butuh pasokan energi untuk menghadapi hari. Awan menghela nafasnya panjang saat langkah kakinya mulai berayun dan melangkah satu persatu untuk menuju kamarnya bersama istri tercinta. Prang, tap, tap, tap. Suara benda jatuh menghentikan langkah Awan, dan perhatiannya fokus ke sumber suara. Benda seperti guci, lantas suara langkah kaki yang begitu cepat, dan lebih didefinisikan dengan lari. Awan segera mendekat ke arah sumber suara, mencari hal yang terjadi, dan bahkan Kek Bara ikut keluar kamar. "Siapa, Wan?" tanya Kek Bara pada cucu menantunya, yang sedang mengamati dan menyelidiki suara yang membuatnya kaget itu. "Belum tahu, Kek." Awan dan Kek Bara berjalan dengan hati-hati dan penuh waspada, mencari dan kian mendekat ke arah suara yang datang. "Astagfirullah," pekik Kek Bara dan Awan bersamaan, dengan jantung yang tiba-tiba berdebar-debar tak karuan. Kek Bara menyalakan lampu, sementara Awan segera membersihkan pecahan guci, yang ternyata jatuh akibat tertabrak kucing yang sedang mengejar cicak di dinding. "Neo, nggak kejar-kejar cicak juga." "Ish, bikin kaget saja kamu," oceh Kek Bara pada kucing kesayangan Nenek Minan. "Miau," sahut kucing berbulu putih lebat, seraya mengibaskan ekornya, mengitari kaki Kek Bara. "Kek, tidurlah. Biar aku yang membersihkannya," ujar Awan pada sang kakek. "Baiklah. Biar aku bawa si Neo bersamaku. Bikin gaduh saja kamu, malam-malam, Neo." Kek Bara menggendong Neo dan pergi meninggalkan Awan yang sedang membersihkan lantai yang berantakan. Dan Awan sendiri fokus dengan pecahan guci tersebut. Tak lama, terdengar suara derap langkah mendekat ke arahnya, dan berhenti tepat di belakangnya. "Mas, ada apa?" tanya istri Awan, seraya menggelung surai panjangnya. "Neo menangkap cicak." Guci segala dia tabrak," Awan berkata dengan tangan yang terus bergerak memunguti puing-puing guci. Ernia ikut berjongkok, dan membantu suaminya. Setelah selesai, Awan segera meletakkan ke dekat tong sampah. Lalu mereka berdua kembali ke kamar. Setelah Awan mematikan lampu utama, tinggallah lampu dinding yang temaram sejuk, menyamarkan pandangan semua mata. "Bagaimana tadi, Mas? Apa yang Tante Rena bicarakan?" tanya Ernia pada suaminya. Entahlah. Baru tahu aku, kalau Tante Rena begitu," sahut Awan, seraya membuka kaos oblongnya, lantas meletakkan ke keranjang pakaian kotor. Ernia tersenyum tipis, seraya merebahkan diri ke atas pembaringan. Sementara Awan ke hamam untuk membersihkan dirinya, sekaligus berwudu. Suami Ernia keluar kembali, lalu mengenakan piyama yang sudah Ernia siapkan untuknya. Setelah itu, barulah Awan sholat, dan bertilawah sebentar. "Allahumarhamna bil Quran," ucap Awan, mengakhiri bacaannya. Pria itu meletakkan kitab suci yang dia pegang ke atas nakas, lalu melipat sajadah, dan mendekati sang istri yang sudah menunggunya di atas peraduan. Ernia tersenyum, saat tangan kekar sang suami melingkar di perutnya. Gegas dia menariknya dan mengeratkan dekapan itu, dengan rasa yang tak pernah berubah. Damai, adem, tenang,
dan begitu membuat Ernia nyaman. Setiap kali tubuh kekar itu memeluknya dengan penuh cinta, membuat malam mereka selalu terlewati dengan indahnya. Pasangan yang telah dikarunia 3 orang putra itu masih layaknya pengantin baru, meski mereka telah bersama selama dan tahun berjalan. I love you, Ernia. 4 kata yang selalu berhasil membuat dada Ernia sontak berolahraga. Dengan senyuman yang refleks tercipta jelas di wajahnya, membuat rona merah muncul di pipi istri Awan. Terkadang, wanita itu tak membalasnya dengan ucapan, tapi dengan gerakan tubuh, yang membuat suaminya semakin jatuh cinta pada wanitanya itu, yang kemudian membawa mereka pada pergumulan penuh cinta. Penyatuan tubuh yang membahasakan rasa bahwa keduanya saling tertarik dan menumpahkan segala rindu yang kerap membelenggu keduanya. Meski mereka tak pernah berpisah jauh, kini memem hanya suara lenguhan serta desahan dari keduanya, yang membuat keduanya menari bersama, dalam liukan indahnya penyatuan rasa yang bergelar syahwat. Menghadirkan erangan lirih, saat keduanya mendaki bukit kenikmatan, lantas menepi dengan segala penat, yang membuat nafas keduanya bersatu, dan terpejam bersama, bermandikan peluh dalam kepuasan hati, yang tak mampu mereka lukiskan dengan kata-kata. Terima kasih, sayang. Selalu mampu membuang resah yang menggunung dalam hatiku. Bisik Awan, di antara deru nafas naik turun dengan ritme yang terlihat lelah. Ernia tersenyum, lantas mengangkat kepalanya dan kembali menyatukan nafas mereka. Untuk sejenak, lantas keduanya saling tatap, dan kembali berpelukan. Setelah lelah mereda, keduanya lalu mandi dan mensucikan diri. Barulah meraih mimpi dalam istirahat malam. Setelah keduanya berhasil mencapai puncak bersama, keesokan paginya, Awan sudah berangkat ke kantornya, sekalian mengantarkan Kinan ke sekolahnya. Ernia bersama bayi Moon, juga Chia dan Al. Ada kedua asisten yang menemani Ernia. Sementara Rani masih sibuk membersihkan botol susu bayi-bayi mereka, termasuk milik Chia dan Al. Dan, gadis itu kembali dengan botol yang telah terisi dengan susu masing-masing. Sementara itu, Rena sedang berada di rumah kakaknya untuk membicarakan tentang obrolan mereka semalam. Lena mendengus kesal saat adik bungsunya itu bercerita tentang Awan semalam. Sudahlah, Ren. Papa itu betul. Kamu yang maunya apa? Lena ikut kesal dengan sikap adiknya itu. Tapi Rena justru cemberut saat kakak satu-satunya yang diharapkan akan mendukungnya, justru sama saja menentang semua pemikirannya. Ya, kalau aku mengimbangi kakak, mana bisa, sahut Rena dengan wajah bingungnya. Nah, kan, kamu yang belum paham dengan apa yang disampaikan Papa. Padahal sudah jelas Papa bilang, sesuai kemampuan, kamu mampu kasih 1 genggam beras, yaitu yang kamu sumbangkan. Lena berkata dengan cukup tegas dan jelas. Kalau nggak mampu, jadi nggak ikutan, kan Kak? Sahut Rena dengan kedua bola mata yang menyipit. Lena yang sedang fokus dengan cucian piring di wastafel, refleks menoleh dan menatap adiknya dengan tajam. Sementara Rena tersenyum, menampakkan deretan giginya yang rapi dan bersih. Lalu, klotak. Sendok makan yang sedang Lena pegang, sontak melayang ke puncak kepala adiknya itu. Itu pola pikir yang membuat kamu tidak pernah maju sama sekali, Rena. Meyakinkan pada diri sendiri, kalau kamu tidak mampu. Pada akhirnya, yaitu yang terjadi. Kamu tidak akan pernah mampu melakukan apapun juga, termasuk berbuat kebaikan, ujar Rena pada adik bungsunya. Bukan begitu, Kak. Maksudnya itu, suami aku, kan Kak? Lena tahu
Dia bukan dari keluarga kaya seperti suami kakak. Dia hanya... Perusahaan yang dia pegang itu bukan perusahaan kecil, Rena. Kalau hanya sebulan kasih 5 juta untuk ke pondok. Menurut pemahaman kakak, tidak akan mengurangi omset. Perusahaan, kok? Timpal Lena dengan kedua tangan di pinggang. Ya kalau kakak, iya. Kalau kami, uang segitu. Semuanya tergantung niatnya, Ren. Lagi pula, Mama sudah sering bilang dari dulu. Ada sebagian harta kita yang bukan hak kita. Ada hak orang di antara rezeki yang kita dapat. Dan itu harus dikeluarkan, jika ingin kehidupan kita berkah tentunya. Tapi, semuanya terserah kalian saja. Kamu dan suami kamu, cari berkah atau mau serakah. Hanya sedikit loh, yang Papa minta. Dan itu bukan untuk hal yang tidak berfaedah. Lena mengomel pada adiknya. Kamu takut, kalau uang kalian dipakai untuk urusan itu, lantas penghasilan kalian akan berkurang, iya. Imbuh Lena, nyerocos, menasehati adiknya. Tidak, lebih tepatnya Lena sedang mencuci isi kepala dan hati adiknya. Yang entah mengapa selalu saja kufur akan nikmat. Lena bukan tidak tahu. Entah berapa kali papanya itu menambal sulam usaha adiknya. Sebab kesalahan manajemen, sehingga usaha mereka selalu saja bocor. Entah di mana letak kesalahannya. Tapi, selalu saja merembes dan kehabisan modal. Alhasil, Rena akan merengek pada sang ayah untuk menambal kebocoran tersebut. Tapi, berkali Rena meminta, berkali Kebara menutupi semua itu. Kebocoran itu kembali terjadi. Kadang Lena ingin sekali protes pada sang ayah. Tapi, melihat kehidupan mereka yang memang jomplang, Lena lebih memilih diam, dan membiarkan semuanya begitu. Toh, papanya sendiri yang Rena mintai dana. Meski di dalam hati Lena cemburu. Tapi, bukankah memang seharusnya begitu? Di mana saat kita menanam, ketika kita temukan tanaman yang sekiranya layu, kering dan hampir mati. Sudah seharusnya tanaman tersebutlah yang butuh perhatian khusus, agar bisa kembali tumbuh dan berkembang. Namun, yang terjadi jauh dari harapan. Entah sebab salah tanam, atau tanah yang ditanami kurang subur. Atau mungkin sebab salah bibit yang ditanam. Sehingga tanaman tersebut selalu layu kembali, saat kucuran berhenti. Kadang Lena tak habis pikir. Kurang apa papa mamanya berbuat baik. Tapi, mungkin memang Rena adalah salah satu ladang pahala untuk Kebara. Sampai di mana batas kesabaran serta kesadaran ayah Rena, menghadapi sikap dan keadaan putrinya itu. Atau bisa jadi, memang Renalah yang harus selalu Kebara santuni, sebab kondisi ekonominya yang kurang beruntung dibanding kedua kakaknya. Takdir hidup tak selalu sama. Meski mereka lahir dan besar di lingkungan yang sama. Lihatlah pisang yang keluar dari jantung bunga yang sama. Bahkan di setiap sisirnya, tidak selalu matang bersamaan. Atau buah kelapa mungkin. Bahkan yang satu janjang saja, ada yang gugur saat masih sangat muda. Lalu mereka tak sama persis bentuk dan isinya. Begitupun dengan manusia. Mereka lahir dari rahim yang sama. Tapi takaran rezeki masing-masing manusia tersebut sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Bukan begitu, Kak? Anak-anak kami masih usia sekolah semua. Jadi kami, Ren, dengar ya. Tidak ada ceritanya, atau kakak belum mendengar ceritanya. Orang yang bersedekah itu jadi miskin. Kamu tidak melihat mama sama papa. Pondok ini sudah ada, bahkan sejak kita masih sangat kecil. Artinya, sejak pondok itu berdiri. Sejak itu bukan, mama papa menyedekahkan sebagian penghasilan mereka untuk pondok. Sekarang coba lihat,
Apa usaha papa lantas bangkrut, setelah papa memberikan sebagian besar penghasilannya? Belum lagi agenda papa yang setiap bulan berbagi ke beberapa panti asuhan, panti jompo, kaum duafa. Kamu lihat, apa papa lantas jadi miskin, sebab uangnya habis hanya untuk dibagi-bagi, sanggah Lena, yang lagi-lagi memenggal kalimat adiknya. Ya beda dong, Kak. Tabungan papa mama itu sudah gendut sejak dulu. Sementara kami, protes Lena dengan wajah yang sangat masam. Lena mencebik, mendengar penuturan adiknya. Wanita itu sontak berdiri tegak menghadap ke adiknya, dengan berkacak pinggang. Tatapannya tajam penuh amarah yang terpendam. Hanya itu yang kamu tahu, iya. Kamu tidak pernah tahu, bagaimana dulu papa mama berjuang, banting tulang, sampai mereka berada di titik sekarang ini. Yang kamu tahu, kamu hidup bahagia bergelimang harta. Mau apapun keturutan, bahkan minta nikah sama satpam, yang mama sudah menolak, tapi kamu tetap maksa. Lalu sekarang, setelah kamu tahu bagaimana perihnya hidup, baru kamu protes. Iya. Lena meluapkan semua emosinya yang selama ini dia pendam. Geram sekali rasanya mendengar kalimat yang terlontar manis dari mulut si adik. Ingin sekali rasanya Lena menjambak surai adiknya yang tertutupi kerudung. Tapi iba masih ada di dalam hati Lena. Meski sorot matanya menggambarkan kemarahan, tapi hatinya sebetulnya kasihan. Kak Mahe sampai ikut merantau, demi mama papa dulu bisa buka usaha. Apa kamu pikir keadaan papa mama sekarang sudah mereka dapatkan sejak lahir? Mama papa juga berusaha dari nol, Rena. Benar-benar dari bawah. Sama seperti usaha yang sekarang kalian tekuni. Oh, ralat. Berbeda. Kalau papa mama memang dulu tekun, ulet dan bersungguh-sungguh menjalankan usahanya. Ketika dirasa oleng, mereka mencari kesalahan lantas perbaiki. Kalau kalian, oleng minta suntikan dana sama papa. Bagaimana kalian mau maju? Kalau bentukan usaha kalian saja selalu bersandar pada orang lain, oceh Lena dengan mata yang menyala. Kakak iri, karena aku selalu ditambah modal papa. Bilang dong, Kak. Jangan malah nyalahin begini. Lagi pula aku minta sama papa, kok. Bukan ke kakak. Papa bukan orang lain. Durhaka sekali Kak Lena bilang papa itu orang lain, cih. Lena tak terima, kakaknya memarahinya dan mengatai dirinya. Lena tergelak, mendengar pembelaan adik bungsunya. Membuat Lena semakin cemberut dan kesal. Ingin sekali Lena melayangkan tangannya ke bahu sang kakak, agar tak lagi menertawakan penderitaannya. Tapi, sejak dulu hingga kini, baik Lena maupun Mahendra, tak pernah ada saling main fisik. Saat mereka tak saling akur, hanya wajah mereka yang saling cemberut, atau bibir yang saling sindir. Hahaha, iri sama kamu. Nggak guna, Rena. Hati kamu itu terbuat dari apa sih, Ren? Astagfirullah. Rena menggigit ujung bibirnya, seraya menatap tajam kakak kandungnya itu. Tangannya mengepal, dengan dada yang terasa tertusuk. Saat sang kakak melibatkan kata hati. Memangnya kenapa dengan hatinya? Rena benar-benar merasa tersinggung, dengan kalimat sang kakak. Papa itu nunjukin jalan yang benar. Seharusnya kamu yang paling bersemangat. Bukan malah berbelit dengan berbagai alasan begini. Sudahlah, kalau memang kamu keberatan. Biar kakak sama Kuma saja yang pegang semuanya. Sana pulang, kakak mau mandi dulu. Ujar Lena, yang lelah jika harus terus mengoceh. Sementara hati adiknya masih tertutup rapat. Ish, adik sendiri main diusir. Awas saja, nanti aku bilang papa. Kak Lena ngatain papa orang lain.
Dasar anak durhaka, cebik Rena, seraya berjalan dengan menghentakkan kakinya untuk keluar dari rumah besar sang kakak. Karena berjalan tidak hati-hati dan dengan emosi, Rena menyenggol rak barang-barang kesayangan Lena. Dan, prang, prang, prang. Barang pecah belah yang tersimpan saling bersenggolan dan pecah. Rena sontak membungkam bibirnya, berdiri mematung menatap. Barang-barang mewah itu berjatuhan dan pecah tak berbentuk. Renaaaa. Pekik Lena, dengan mata membeliak tajam. Rena menoleh dan tersenyum lebar, menampilkan deretan giginya yang rapi. Lantas berlari keluar dari rumah sang kakak. Renaaaa. Kembali kamu. Pekik Lena, seraya mengejar langkah sang adik. Tapi, dering ponsel menghentikan langkahnya. Terlihat nama sang ayah di layar ponsel. Lena segera menyambungkan panggilan masuk tersebut. "Pa," sapa Lena, seraya melangkah masuk ke dalam. "Rena ada datang ke rumah kamu, Len?" tanya Kekebara. "Tuh, pecah belah satu lemari, pecah semua sama dia. Kabur lagi anaknya. Ish, anak kesayangan papa, menyebalkan." Lena menggerutu dengan wajah kesal. Seraya menjatuhkan diri duduk di atas sofa. Semua anak. Papa itu, papa sayang loh, sahut Kekebara. "Iya, tapi berlebihan kalau sama Rena. Biarkan dia mandiri, Pa. Jangan didukung terus. Yang ada dia malah jadi manja." Lena sekali lagi protes, setiap kali ada yang laporan padanya. Kalau adiknya datang kepada ayahnya untuk meminta modal lagi.